ini untuk narasumber kita ini sudah memberikan informasinya dengan baik ya. Baik, kita sesi selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan bisa melalui kolom chat atau langsung dengan berbicara dengan raise hand ya. Nanti saya buka untuk mic-nya. Baik, di sini ada Pak Korlis ya. Napi Tupulu. Baik. Baik, sebentar. Dipersilakan Pak untuk baik buka Pak Radi dan bicara. Silakan. Saya izin mau bertanya karena saya ini orang baru sebenarnya ya. Mau nanya ini aja sih, kalau upgrade robot itu apa harus close dulu atau bisa di PAM yang sama atau gimana ya Pak? Ya. Jadi kita mau upgrade robot kita kan saya ini kan ada di PAM 2 nih. Apa kalau saya upgrade bisa pindah jadi PAM 1 apa PAM 3 atau bagaimana atau tetap di PAM 2 gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita profit itu ya ikut juga nggak ditradingkan ya profitnya gitu. Apakah cuma deponya doang yang ditradingkan? Yang ketiga adalah kalau WD apakah memang hanya profit depo aja yang bisa, profitnya nggak bisa gitu aja. 3 itu aja Pak. Makasih. Baik, terima kasih. Baik, bisa dibantu teman-teman untuk dijawab pertanyaan dari beliau. Mas Bayu atau saya? Atau Pak Lukman? Mungkin Pak Sarmen, boleh Pak, boleh Pak, silakan Pak, dibantu mungkin, jawab Pak. Nyambung dikit ya. Iya betul Pak, silakan. Pertanyaan pertama dari Pak siapa tadi? Pak Korlis Pak, Pak Korlis. Pak Korlis ya, terima kasih pertanyaannya sangat bagus Pak Korlis ya. Jadi untuk upgrade lisensi itu tinggal bayar selisihnya aja Pak. Satu itu hanya mekanismenya pada saat kita mau kita hubungkan dari lisensi pertama ke lisensi kedua itu harus close akun dulu ya, close akun PAM, kemudian konfirmasi ke admin atau ke leadernya, Mas saya mau upgrade lisensinya udah saya melakukan pembelian penambahan selisihnya, sudah di close akun. Kemudian leadernya nanti bantu ke admin EA50, admin EA50, nomor akun sekian sudah di close akun untuk upgrade lisensi, mohon di follow up. Nah, setelah itu nanti nggak sampai 1 menit Pak, biasanya si admin akan respon langsung, oke, sudah saya close. Nah, kemudian setelah sudah di close, leadernya bantu menghubungkan kembali antara lisensi yang sudah di upgrade dengan PAM-nya ya, PAM-nya masih tetap sama Pak ya, nomor PAM-nya masih tetap sama, posisi PAM-nya masih tetap sama, cuma dihubungkan kembali dengan lisensi yang terbaru. Oh, nggak pindah Pak ya? Nggak pindah ya? Pak ya. Baik. Nggak pindah. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa Pak ya? Lupa saya. Iya, pertanyaan kedua tadi kalau WD itu apakah memang katanya dari depo, bukan dari profit gitu ya? Oke, terima kasih Pak Nurkolis. Jadi gini, sebetulnya gini Pak, antara net deposit dengan profit itu jadi satu, sudah tidak ada pemisahan lagi. Oh, ini depositnya sekian, ini sekian, jatuhnya di paling bawah di fund itu adalah gabungan. Karena apa?
Karena yang ditradingkan itu adalah yang di bawah, yang di fund, balance kita Pak. Bukan hanya deposit kita, termasuk profitnya Bapak. Profit misalnya hari ini $100, langsung di besok udah ditradingkan Pak. Jadi mengenai kenapa yang terpotong di net deposit itu hanya sebagai administrasinya aja Pak. Administrasinya yang terpotong adalah di deposit, ya. Di kolom deposit itu yang terpotong. Supaya apa? Kenapa ditaruh yang terpotong itu di deposit? Supaya kita tahu, oh kemarin saya modal saya 5.000, saya sudah withdraw 1.000, misalnya sudah withdraw 1.000, tinggal 4.000, tapi total saya masih dengan profit masih sekitar 6.000, berarti apa itu secara total saya masih ini. Pada satu saat nanti Pak, bisa jadi di net deposit Bapak sudah kosong, nggak ada isinya, tapi tetap Bapak masih terus akun Bapak masih terus trading, ya. Artinya kalau posisi net deposit Bapak sudah 0, artinya Bapak sudah mendapatkan profit 100%. Ya, seperti itu Pak Korlis ya. Baik Pak, baik. Ya. Jadi tadi sekaligus menjawab pertanyaan yang ketiga ya Pak ya. Ya betul Pak, terima kasih Pak. Yang ketiga. Oke Pak, mudah-mudahan terjawab ya Pak ya, Pak Korlis. Iya, terima kasih sudah. Terima kasih. Baik, baik. Jadi sudah terjawab semua ya Pak. Jadi intinya withdraw itu kita bisa withdraw seluruhnya ya, bukan hanya modalnya saja, profit juga. Dan sistemnya EA50 itu auto confirm Pak. Jadi semuanya ditradingkan gitu. Baik. Terima kasih. Oke. Masih jelas. Sama-sama Pak. Ya. Baik, selanjutnya ada dari Riko Andriko ya. Baik, dipersilakan untuk mute. Silakan Pak Riko. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama Silakan, Pak. itu kan kebijakan baru mulai Desember, kalau kita WD ada floating loss, kita kan menanggung floating loss nih. Nah, untuk di bulan Oktober sama November ini, ketika kita WD, apakah sudah mulai kebijakan menanggung floating loss? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, tadi sore kan kami dapat info tuh dari grup WhatsApp. Katanya sekarang semua lisensi tidak ada maksimal deposit. Nah, saya kan punya grup WhatsApp sendiri di downline. Kebanyakan semuanya pada heboh, Pak. Kenapa tiba-tiba bikin promo yang lumayan bagus seperti gini? Jangan-jangan ini mau galang dana yang lebih banyak untuk menutup equity. Anggapannya begitu ya. Sorry ya, bukan mau bikin food ya. Saya sendiri juga depositnya di atas 100 juta di A50. Aku harap itu enggak jadi. Tapi ya itulah kekhawatiran di grup saya, Pak. Saran saya, apakah bisa minta manajemen untuk menunjukkan berapa floating yang ada di setiap akun PAM supaya lebih meyakinkan member, Pak. Karena muncul ide-ide untuk mau close account sebelum bulan Desember. Itu Pak pertanyaan saya. Baik Pak Sarmen, mungkin bisa dibantu jawab lagi Pak. Oke ya. Terima kasih Pak Riko ya. Pak Iya, Riko. Ini mungkin ya pertanyaan yang cukup kritis, dan mudah-mudahan ini juga barangkali bisa jadi banyak teman-teman kita yang juga mempertanyakan itu tapi mungkin tidak tersampaikan. Nah, terima kasih nih malam ini ada Pak Riko yang menyampaikan itu. Akhirnya kita ya harus obrolin tentang masalah itu. Yang pertama, mengenai tadi di grup komando ya Pak ya. Di grup komando itu ada tulisan ya. Ada tulisan bahwa setiap lisensi tidak ada batasan maksimal deposit. Ya, deposit. Ya, sebetulnya dulu Pak, itu pembatasan deposit itu baru berlaku 2 bulan terakhir Pak. Ya,
Iya. Jadi pembatasan deposit itu sebetulnya baru berlaku 2 bulan terakhir. Dari pertama dari bulan April sampai dengan bulan September pertengahan itu belum ada pembatasan, Pak. Jadi maksimal 1.000 mau deposit sampai berapapun silahkan. Ya, mau apa itu punya lisensi 100 atau bahkan 50 mau deposit sampai berapapun silahkan. Itu sebetulnya dulu itu. Nah, kemudian Saya dulu joinnya juga tidak ada maksimal deposit, Pak. tidak ada, Pak. Tidak ada. Iya. Jadi Saya kemarin nggak ada kenapa apa itu manajemen itu memberlakukan itu sebetulnya untuk create supaya apa itu manajemen ketika orang dalam batas itu kemudian beli lisensi lagi sebetulnya itu kan masukan buat perusahaan ya Pak ya, betul nggak? Iya, betul. Ya, buat masukan buat perusahaan. Tapi kenapa perusahaan atau ada info bahwa tidak ada pembatasan lagi? Sebetulnya begini Pak, penting mana cash flow perusahaan di EA50 dengan equity di PAM. Pertanyaannya kan itu. Penting mana? Pasti dua-duanya penting. Pasti dua-duanya penting. Karena apa? Cash flow perusahaan yang dapatnya adalah dari lisensi, kemudian dari sharing profit, itu adalah untuk operasional perusahaan. Kenapa perusahaan? Ya sudahlah untuk saat ini dilonggarkan lagi kembali ke apa itu kebijakan awal, nggak usah dibatasin orang lisensi. Karena ada satu yang urgent untuk nge-push equity di PAM 1. Ya kan Bapak-bapak tadi kita udah cerita bareng bahwa equity di PAM 1 kita memang lagi butuh apa itu penyembuhan ya, penyembuhan equity. Karena gini Pak, mungkin kalau Pak Riko mungkin ya ini kilas balik ya Pak ya. Dulu setiap PAM itu sama Vantage cuma dikasih alokasi 5.000 5 juta US dollar per PAM. Ya, per satu PAM. Kemudian di bulan apa ya, saya nggak begitu ingat, di bulan apa itu sudah mencapai itu Pak. Sudah mencapai limitnya. 5.000 dolar. Akhirnya dibukalah PAM 2. PAM 2 juga udah penuh 5.000. Akhirnya dibuka PAM 3. Ya, di PAM 3. Karena dibuka PAM 1, PAM 2, PAM 3, ini bikin konsentrasi trading Om Yayan juga agak sedikit terkecoh ketika terjadi pemindahan equity. Ada beberapa teman kita yang udah apa itu ditarik apa itu dananya dari PAM 1 dimasukkanlah ke PAM 3. Tujuannya apa? Awalnya tujuannya untuk mendapatkan bonus generasi karena yang gede ini diambil ditaruh di bawahnya supaya bonus generasi yang di bawah ini dia masuk ke tempat dia lagi. Kan tujuannya sebetulnya tadinya itu. Akhirnya equity di PAM 1 akhirnya berkurang. Bahkan tidak terdeteksi pada saat master trader sudah open posisi, tapi equity-nya berkurang. Ya kan pusing. Kalau ini bagi orang yang tahu trading pasti kondisi itu sangat inilah Pak ya, sangat memusingkan lah. Ya, tadi kalau kita rentetannya masalah yang ada kebijakan itu tadi Pak. Sebetulnya itu hanya balik mundur sedikit aja Pak. Ya kalau orang bertarung kadang-kadang ya ambil langkah mundur sedikit untuk ambil kuda-kuda untuk ini lagi kan gitu Pak. Ya itu pertanyaan nomor 1 Pak. Ada pertanyaan nomor 2 nggak tadi Pak Riko ya? Tadi pertanyaan pertama itu kalau kita WD di bulan ini sama November, apakah udah berlaku kebijakan potong floating loss? Ya, gini Pak. Jadi sebelum itu di open ya, open bahwa apa itu member itu tahu floatingnya, ya mestinya sih tidak nanggung. Karena apa? Gimana hitungannya? Karena member sendiri tidak tahu floatingnya berapa kan gitu kan Pak? Ya.
itu kalau secara pemikiran saya, tapi kayaknya juga manajemen juga berpikir sama lah Pak. Kalau orang tidak tahu plottingnya berapa, tahu-tahu dipotting, oh plottingnya segini ya kan nggak fair juga. Itu sih Pak Riko. Berarti harusnya nggak dipotong lah ya WD-nya, tetap full ya. Harusnya nggak dipotong ya. Tapi kecuali begini, pada saat mau WD all, mau close akun, dikasih tahu nih orang yang mau close akun, silahkan close akun, silahkan WD all. Tapi ini loh posisi kita sedang floating segini, mau nggak nanggung floatingnya, akan fair. Tapi dikasih tahu. Nah, tapi kalau misalnya begitu pas close akun WD all tahu-tahu dipotong dead, padahal kita nggak tahu berapa floatingnya. Iya. Ya, itu sih Pak Riko. Izin host, saya ingin menambahkan Ya, dari silakan Pak. pertanyaan. Ya, pertanyaan dari Pak Riko Andriko sangat luar biasa. Pak Riko Andriko berasal dari kota mana Pak domisilinya? Mohon maaf. Ya, Batam, Mbak. Salam kenal dari saya Bayu. Saya Batam, Mbak. Oh, Batam. Wah, saya di Batam Center, Pak. Oh, Batam Center. Saya mau kita Mas, Pak. Dulu, Pak. Ya, jadi begini Pak Riko, sama mungkin ini mewakili dari kawan-kawan yang lain. Makanya tadi Bayu berikan gambaran real trading Fintech efeknya. Walaupun memang pakai akun demo, saya bukan trader ya Pak ya, tapi saya beri gambaran mengenai floating. Nah, mengenai floating kan itu dibuka open sistem PAM-nya itu bulan Desember Pak. Nah, jadi sebelum kita mencapai bulan Desember nanti, ya itu adalah ajang untuk Pak Yayan Sofyan untuk memperbaiki segala floatingan. Otomatis selama kita WD dari PAM 1, PAM 2, PAM 3 sebelum bulan Desember itu tidak tertanggung floating gitu Pak. Tapi setelah bulan Desember nanti, makanya tadi Bayu kasih edukasi real tradingnya untuk kawan-kawan yang mungkin awam soal trading ya. Jadi mau WD berapapun di Desember itu, mau close akun pun, saya jamin insya Allah ya, tidak mendahului Tuhan, mau WD mau close akun pun di Desember itu tidak akan berpengaruh lagi terhadap manajemen. Karena yang menanggung floating itu adalah member, tidak perusahaan lagi. Selama ini kita dimanja oleh manajemen niatnya bagus. Nah, di sini saya juga tidak membela manajemen karena saya joinnya sudah dari awal juga di E50. Tapi kedepannya itu Pak Riko dan kawan-kawan yang di sini ya, walau yang WDL di bulan Desember, ya kan, walau yang close akun katanya di bulan Desember, itu tidak akan mempengaruhi lagi dari equity. Nah, pada saat floatingnya mungkin 10% atau terlalu ngeri 10% saya bahas. Contoh 5%. Saldo kita 1.000. Kalau floating 5% berarti sisanya jadi 950 kan kira-kira begitu Pak. Sehingga yang bisa kita close akun atau WDL cuman segitu. Nah, begitu juga tidak terbebani lagi perusahaan ke depannya mengenai floating. Makanya tadi saya edukasi kapan saat withdraw yang tepat untuk para mitra yang memang awam. Itu berdasarkan informasi ke depannya di bulan Desember nanti target maksimal terjadi floatingan atau open posisi itu hanya seminggu, Senin sampai Jumat. Hari Jumat di hari trading itu sudah clear posisi semua. Jadi itu Pak Riko. Nah, saat yang tepat kita itu boleh di hari Senin, Selasa, asalkan kita bisa pantau akun terus. Pada saat clear posisi kita bisa WD. Tapi kalau masih ada open posisi kita WD, tahan dulu. Nah, yang penting di sini maksimal floatingan itu ke depannya adalah 10-20% informasinya. Dan itu hanya bisa terjadi seminggu Pak Riko, seminggu. Target dari Pak Yayan Sofyan dan tim tradernya hanya seminggu floatingan itu. Dan dimaksimalkan tidak sebesar sampai 20, 30, 40% Pak. Itu sangat bahaya kalau floatingnya segitu. Nah, semoga para mitra E50 kita tetap semangat ya, walaupun
equity PAM 1 itu sedang dalam masa recovery, tidak ada salahnya kita mengisi sama-sama kembali ya, bagi yang pengen saja mengisi, karena kita ingin dan manajemen pun ingin EA50 untuk jangka panjang. Begitu Om Redi dan Pak Riko, semoga bisa membantu jawaban dari saya. Ya, terima kasih Om Bayu. Gimana dengan Pak Riko? Sudah terjawab pertanyaannya? Untuk yang pertanyaan terakhir kali kan, terakhir saya kan ada saran tuh. Bisa gak Pak Bayu atau Pak Abah Karim sampaikan ke manajemen, mumpung besok ada meeting bersama kan, apakah bisa ditunjukin berapa floating di masing-masing akun PAM? Untuk lebih meyakinkan Baik. teman-teman kita sih. Apalagi ini Desember baru dibuka, masih waktu yang lama, 1 bulan. Sayang banyak Iya, downline yang betul. udah mau masuk. Padahal memang ketentuan maksimal deposit itu diberlakukan sebenarnya ada positif. Tapi di grup saya malah lebih munculnya lebih banyak negatif, Pak. Biasa itu Pak Riko, yang namanya itu pasti ada negatif dan positif. Ya, cuman insya Allah kita di tim Nusantara Auto Trade juga ada jalur untuk ke manajemen, terutama saya bisa juga ke Pak Dedi. Mudah-mudahan direalisasikan Pak Riko untuk open melihat kondisi terkini dari akun kita. Berapa floating? Mudah-mudahan ya Pak, saya dan tim leader semua dari GPS pun hanya bisa menjadi jembatan untuk kita semua ke manajemen. Siap. Terima kasih Pak Bayu. Sama-sama Pak, salam sukses. Baik Pak Riko, nanti akan disampaikan ya untuk masukannya. Jadi inilah gunanya Zoom meeting kita ya, untuk edukasi biar teman-teman yang berpandangan negatif atau ragu-ragu itu mendapat pengetahuan lebih gitu. Baik Pak Riko, sudah terjawab ya semuanya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Riko. Oke, selanjutnya di sini ada yang raise hand kembali dengan nama Cinta 3C strip 10. Nah, ini silakan saya berikan waktunya untuk membuka mic-nya. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Perkenalkan, nama saya Chandra. Ingin menanyakan terkait PAM 1. Untuk PAM 1 apakah memang benar tanpa profit sharing? Terus kalau memang tanpa profit sharing, kebijakan ini sampai kapan? Terus tadi disampaikan untuk withdraw. Itu kan saat ini yang saya dapatkan informasinya, kalau untuk withdraw kan ada batasan sesuai dengan paket yang dipilih. Apakah nanti di bulan Desember itu sudah tidak ada batasan atau masih tetap ada batasan? Terus untuk yang tadi disampaikan juga, bila ada withdraw atau withdrawal, itu yang menanggung berarti yang tidak withdraw ya. Kan kasus yang sebelumnya untuk PAM 1 kan kasus ini karena ada yang withdraw mungkin dengan nilai besar, akhirnya mempengaruhi yang menanggung adalah yang tidak withdraw gitu loh. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin teman-teman sumber ada yang bisa bantu jawab? Silakan Om Bayu. Siap Pak. Ya tadi gimana tadi Om Redi? Jawabannya pertanyaan yang pertama? Jadi itu Om, untuk withdraw itu masih ada batasan nggak sampai di bulan Desember nanti? Iya, berdasarkan informasi dari pengumuman yang kita dapat ya, tidak ada batasan lagi seperti semula. Jadi bebas WD kapan saja dan di mana saja gitu ya. Nah, terus untuk pertanyaan kedua mengenai floating, itu sudah teralokasi dari brokernya. Jadi misalkan floating, kita menanggung floating bersama misalkan 10%. Ya Bang ya. Kemudian ada yang WDL ataupun close account. Nah, secara akumulasi secara otomatis itu akan teralokasi dari brokernya, bahwasanya
beban floating itu akan ditanggung oleh yang withdrawal saja. Jadi bagi yang tetap tetap masih berjalan tradingnya, ya tidak menanggung atau tidak bertambah lagi beban floatingnya. Secara logika trading seperti itu. Ya, selama ini ditutup ternyata ada negatifnya. Maksudnya maksud dari manajemen EA50 itu bagus dengan sistem secret pump. Ditutup semua kan, yang kelihatan tuh yang sudah close tradingnya. Tapi ketika selama ini kita dimanjakan, ya kan, tidak menanggung floating. Tapi ketika sudah dibuka sistemnya, yaitu akan teralokasi, profitnya saja teralokasi. Kan PAM itu kan percentage allocation management module, alokasi bahasanya, sehingga baik profit atau loss atau floating itu semua sudah teralokasi otomatis. Jadi tidak perusahaan lagi yang menanggung floating. Tapi tentunya ke depannya pada saat bulan Desember, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Yayan Sofyan dan tim tradingnya yang lain itu pasti punya target untuk floating itu bisa berapa lama sih? Kan gitu. Nggak mungkin kita mau berlama-lama floating. Kita serahkan saja sama beliau semuanya untuk urusan trading. Informasi bocoran seperti yang saya sampaikan tadi dari Pak Hartedi langsung, saya telepon setelah ada perubahan itu. Intinya dari Pak Hartedi bilang Pak Yayan juga setuju bahwasanya untuk teknik tradingnya itu tidak ada yang masanya itu panjang, open posisinya maksimal itu seminggu. Jadi Jumat itu insya Allah sudah close. Jadi sudah bersih, sudah clear posisi dari Jumat, kita bisa tahu total profit yang kita dapatkan. Nah, terus ada lagi pertanyaannya, Bang. Tadi apa lagi ya? Saya lupa. Dibuka mic-nya Pak Chandra. Pak Chandra dibuka mic-nya. Pak Chandra dibuka mic-nya, Pak. Mic-nya belum dibuka, ya, Pak Chandra. Iya, dikunci sama host. Oh iya. Ya. Ini yang pertama pertanyaan saya yang terkait PAM 1, apakah tanpa sharing profit? Terus kalau emang tanpa sharing profit, sampai kapan kebijakan ini? Terima kasih. Oh iya, mengenai sharing profit, PAM 1 itu kan lagi masa recovery, Pak, ya kan? Jadi selama masa recovery, perusahaan memberi yang namanya kompensasi ya. Jadi bonus generasi pun tetap dibayar. Apakah kurang baik apalagi E50 ini, Bapak Ibu? Jadi dari mana perusahaan tetap bisa membayar bonus generasi? Ya, dari rebate-nya Pak Yayan Sofyan. Nah, selain dari profit sharing itu, makanya tetap terbayar bonus generasi kita. Kalau PAM 2, PAM 3 kan tetap tetap profit sharing. Nah, kapan itu bisa dibuka kembali? Ketika nanti PAM 1 itu sudah terrecovery, ataupun di Desember nanti sudah bisa, Pak. Karena perusahaan tidak menanggung floating lagi. Nah, jadi kesimpulannya, kenapa juga rebate-nya itu diganti ke nama PT? Itu juga dari nama Mr. Yayan Sofyan kan, di akun PAM itu berubah menjadi nama PT. Itu anjuran dari Bapeti, Bapak Ibu sekalian. Itu anjuran dari Bapeti. Kemudian kan kalau rebate-nya IB-nya itu masih atas nama pribadi, itu nanti dihitung seperti, ya, dalam tanda kutip, seperti pencucian uang, Bapak Ibu. Nah, jadi harus diubah ke PT Sentra Mega Indotech atas nama company di akun PAM itu. Itu anjuran dari Bapeti, sehingga tidak ada istilah seperti pencucian uang atau apalah yang apa itu kan. Nah, kalau atas nama perusahaan, otomatis jumlah yang ditransfer ke para member yang mendapatkan bonus generasi ataupun bonus generasi, ya, rebate. Nah, itu tidak ada batasan transfer tentunya kalau rekening perusahaan. Selama ini kan terkendala di situ rekening pribadi, ya. Kan ada, kalau rekening pribadi itu kan jumlah transfernya tentu berbeda. Ada maksimal transfer per hari lah, kan gitu. Kalau kita
kita punya rekening, misalkan kita punya rekening pribadi, pasti ada limitnya Bapak Ibu kan gitu. Tapi kalau rekening perusahaan tidak. Nah, mungkin itu dulu Bang. Semoga bisa membantu lah untuk jawabannya. Oke, terima kasih Pak Bayu. Sama-sama Bang. Oke, sudah terjawab ya untuk ininya pertanyaannya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya di sini atas nama Pak Sarno Nano. Ya. Silakan Pak, dibuka mic-nya. Pak Sarno. Ya, sudah dengar Pak? Sudah Pak, silakan Pak. Lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam profit buat semuanya. Ya, ini kalau dari tadi banyak pertanyaan, saya malah usul sebenarnya nih Bapak-bapak semua. Tadi apa yang disampaikan oleh founder kita Bapak Lukman bahwa kita akan ada rutin Zoom meeting. Nah, usul saya atau saran masukan bahwa di Zoom meeting ini kalau bisa jangan hanya sebatas problem solving. Artinya gini, dirutinkan atau dijadwalkan bahwa nanti ada presentasinya gitu Pak, atau BOP-nya gitu loh secara online. Soalnya kita kadang-kadang mau ngundang mitra kita itu begitu sudah masuk ternyata besoknya komen loh. Kita mau dengerin presentasinya tapi kok malah ini ada tanya jawab, kita belum nyambung. Artinya kalau untuk orang-orang yang pemula ya nggak bisa gitu loh untuk ikut Zoom meeting ini seperti itu. Nah, mungkin itu aja sih Pak, bukan pertanyaan sih, usulan aja seperti itu. Nah terus kalau masalah WD juga ya, sebenarnya kalau memang nanti diberlakukan seperti itu, tadi di awal Pak siapa tadi ya sudah disampaikan bahwa ya sebenarnya sih WD itu memang ya jangan liar, dalam arti jangan mentang-mentang dibuka terus maunya tiap hari WD apa ya sebaiknya bener lah gitu loh. Memang kalau di trading yang manual pun juga seperti itu, nggak untuk tiap hari mau ngambil juga mau WD juga agak mungkin mengaruh ke equity-nya seperti itu. Jadi ya kalaupun nanti kebijakan seperti itu ya udah kita dari masing-masing atau dari seluruh member ini punya kesadaran masing-masing lah gitu loh, bahwa ya udah ini kan supaya juga kita aman, kita nyaman juga, perusahaan juga ya, supaya long term nggak ada masalah terus menerus seperti ini, ya sebaiknya WD ini kita ya sendiri yang ngatur lah gitu lah Pak. Ngatur dalam arti yang itu ya sudah, karena memang butuhnya kita kapan butuhnya misalkan kan bisa dijadwalkan gitu kan, bukan harus liar semaunya sendiri. Artinya supaya juga equity-nya nanti tidak pengaruh. Atau kan bisa juga gini Pak, di hari Jumat itu kan begitu trading selesai kan itu belum dipotong sampai dengan hari Senin tuh, potongannya Senin pagi. Ya mungkin kita bisa lah kalau alokasikan di saat di situ belum melakukan trading pump-nya atau belum posisi masih 0-0 ya, dalam arti belum open posisi, ya situlah waktunya kita ajukan WD. Saya pikir nggak akan pengaruh tuh ke equity-nya gitu loh. Mungkin itu aja Pak. Ini mohon maaf bukan kita atau bukan saya yang guruin juga, bukan, tapi ini masukan aja, usulan gitu. Makasih Pak, itu aja saya rasa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih masukannya Pak Sarno. Ya, sebenarnya ya untuk Zoom meeting edukasi ini ada dua versi Pak. Jadi sebenarnya Zoom meeting ini mau dilakukan di hari Selasa ya. Cuman kemarin ada kendala dan dimundurkan menjadi hari ini. Jadi kita di hari Selasa itu sebenarnya Zoom meeting untuk edukasi seperti ini. Nah, dan di hari Jumat atau Sabtu kita lakukan Zoom meeting presentasi ya, memberikan materi untuk para member atau calon-calon member yang baru mau join gitu Pak. Jadi ada dua versi Zoom meeting yang kita sering lakukan di NAT ini. Iya, saya mau tambahkan juga Om Reddy, buat Pak Sarno Nando. Jadi udah tahu ya Pak, untuk hari Selasa khusus tim kita Nusantara Auto Trade itu untuk edukasi atau hal terupdate dari L50 tiap hari Selasa Pak Zoom-nya. Tapi kalau mau bawa member baru Pak, bisa di hari Jumat yang diadakan oleh
support sistem nasional langsung, yaitu Garuda Power System. Nah, itu luar biasa sampai ratusan ribuan. Kalau mau di tim kita itu hari Sabtu ya Om Redi ya, khusus tim kita ya. Iya, Sabtu atau Minggu kita bisa bikin. Sabtu atau Minggu tetap kita informasikan di grup seperti apa Zoom-nya, apakah Zoom edukasi atau apa. Yang penting jadwalnya begitu Pak Sarno. Dan mengenai ada yang WD-WDA, kembali lagi ke apa namanya, ke prinsip investasi si member tersebut. Dia mau investasi jangka panjang atau hit and run. Nah, dengan dibukanya sistem PAM di Desember, kalau lagi floating dia akan berpikir 1000 kali untuk WD. Itu bagusnya Pak. Nah, atau apalagi kalau dia mau close account dan WDA, mereka akan berpikir 1000 kali. Kalau dia pun mau close account dan WDA, dia nggak dapat lagi dari. Jadi memang kita tidak bilang pemain hit and run ini jahat, Bapak Ibu. Sebenarnya oke-oke saja. Tapi EA50 ini untuk jangka panjang. Itu sudah diikrarkan langsung oleh Pak Artedi ya. Terbukti bahwasanya EA50 ini ya, bahwasanya EA50 ini memang kelihatan mereka selalu manajemen ya, mereka selalu melakukan penyesuaian agar bisnis ini dinikmati oleh kita secara jangka panjang. Nah, jadi pesan dari Pak Yan Sofyan sendiri dan kita semua, lakukanlah manajemen keuangan di akun masing-masing PAM kita. Kita ambil modalnya, ambil profitnya, dan kan, nah, kalau mau ambil WDL semua pemain terang ya silakan saja. Tapi pada saat floating, ya kita sendiri makan floatingnya kan gitu. Iyalah, jangan diambil lah, gitu kan. Jadi itu saja, Pak Sarno, mantap Pak Sarno, mantap usulannya. Ya, terima kasih Pak Sarno. Siap, 86. Salam profit. Salam profit. Baik. Halo. Halo Pak Sarno, dengar suara saya? Pak Sarno. Dengar, Bang. Iya. Ini saya mau tambahkan lagi karena di Zoom meeting ini kan kapasitas hanya 100. Jadi kalau teman-teman mau serius ngundang calon investor atau calon member, itu kapasitas kan mau saya naikkan sekitar 500 peserta. Nah, jadi nanti itu ada dalam 1 minggu itu kita adakan 3 kali Zoom. Yang pertama itu khusus untuk presentasi, sama tanya jawab calon member. Terus yang kedua, nanti yang minggu yang kedua khusus member, dan minggu ketiga itu khusus pembinaan grup. Ada dalam 1 minggu 3 kali. Baik. Itu aja sih saya tambahkan. Oke Bang. Siap Bang Leader, siap. Berarti fasilitas Zoom meeting kita akan di-upgrade lagi, itu luar biasa ya. Baik. Oke, selanjutnya saya bacakan ya pertanyaan dari kolom chat. Ini dari Pak Korlis ya. Kalau posisi kita di PAM 2, terus kita punya downline baru, apakah downline kita sama-sama di PAM 2 atau di PAM lain, Pak? Mohon petunjuknya. Baik. Mungkin siapa yang bisa bantu jawab? Tidak harus, Pak. Tidak harus. Baik. Jawabannya tidak harus di PAM 2. Jadi peletakan PAM itu yang menentukan adalah PAM manager. Jadi bukan berdasarkan jalur upline. Ya. Tapi kalau nanti semua PAM itu sudah normal, maka begitu PAM 1 equity-nya sudah memenuhi target, PAM 2 sudah memenuhi target, otomatis di PAM 3. PAM 3 sudah penuh, otomatis dibuka nanti yang baru di PAM 4. PAM 4 baru terus dibuka sampai mungkin mudah-mudahan sampai PAM 100 gitu, Pak.
Oke Pak, mungkin mudah-mudahan terjawab Pak. Baik. Jadi nanti dari pihak PAM manager ya yang akan memasukkan, dia akan masuk ke PAM mana gitu ya. Baik. Oke, sebentar. Oke, mic sudah saya open ya. Ini ada Nyamuk gede tuh. Itunya rusak ya. Pak Markono. Pak Markono kayaknya mic-nya belum terkonek ya. Ini belum bisa komunikasi nih kalau saya lihat. Bagaimana Pak Markono, mungkin bisa tanya lewat kolom chat ya. Baik, ada teman-teman lain yang mau bertanya silakan karena mic-nya sudah saya open, jadi teman-teman bisa open mic. Ada pertanyaan lagi Om, sambil nunggu Pak Markono, itu ada soal asuransi APA. Oh iya, betul. Ini dari Pak Arif ya. Depo kita kan diasuransikan. Untuk klaim pengajuannya bagaimana? Nah, mungkin Pak Sarmen bisa bantu jawab, Pak. Atau Om Bayu bisa bantu jawab? Iya, ya boleh. Silakan. Jadi silakan mungkin Pak Sarmen boleh, atau saya juga boleh. Silakan Pak Bayu. Oke. Jadi seperti yang diedukasikan sebelumnya di beberapa Zoom presentasi kita yang sangat luar biasa, bahwasanya yang diproteksi itu adalah deposit ya, tidak profit. Nah, contoh di sini mungkin kita depositnya 1.000, kita sudah melakukan withdrawal $500, maka yang diganti itu oleh APA Insurance adalah $500-nya. Makanya di tampilan PAM itu terlihat net depositnya ketika kita withdraw yang berkurang. Ya. Nah, ketika kita withdraw di akun PAM itu yang berkurang adalah net deposit. Itu untuk melihat sejauh mana dari akun kita itu sudah balik modal atau belum, ibaratnya seperti itu ya. Walaupun memang di sini modal kita nggak dikunci, tidak ada yang namanya BEP di sini. Nah, kalau terjadi hal sesuatu, walaupun memang di Fintech itu tidak sangat kecil sekali risiko scam-nya ya, karena kita Fintech itu bagus, regulasi 4 negara ya mengenai APA Insurance ya. Cara klaimnya itu tentunya nanti pihak manajemen atau PAM manager yang mengurus itu, karena dari akun PAM manager itu ketika PAM manager login itu akan kelihatan akun-akun mana saja, nomor-nomor akun mana saja yang belum kembali modal seperti itu. Nah, untuk teknisnya tentu kita tidak tahu, yang lebih tahu adalah manajemen untuk klaim asuransi APA Insurance itu, yang tentunya itu komunikasi antara PAM manager dengan pihak broker. Ya, di Indonesia kan sudah ada juga agent dari Fintech Effect. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Bayu. Jadi untuk masalah klaim asuransi APA ini ya sesuatu yang paling kita tidak mau ya sebenarnya, karena artinya kan itu terjadi yang paling buruk ya untuk sistem EA50. Baik, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya, silakan open mic karena open mic-nya sudah saya tidak lock. Jadi teman-teman bisa langsung membuka mic-nya dan langsung berbicara. Silakan. Oke, saya baca dulu di chat ya. Di sini ada pertanyaan dari Pak Darwin. Untuk mapping plan EA50, apakah bisa diinfokan ke kita sebagai investor apa saja yang harus dilakukan ke depannya? Dan yang sudah dilakukan sebagai contohnya untuk jadwal Zoom seperti malam hari ini. Baik, Om Bayu bisa bantu jawab, Om Bayu?
Iya, apa namanya? Berarti kesimpulan pertanyaannya EA50 ke depannya ya? Arahnya. Iya, arahannya Om Bayu, plannya itu. Kalau yang saya dapat info, nanti akan ditambahkan ya oleh Pak Sarmen ya, sebagai core wheel dari GPS. Ya, tentunya akan dikasih bocoran mengenai kedepannya E50 ini apa saja yang dilakukan manajemen, gebrakan-gebrakan apa saja. Nah, kalau untuk saya pribadi, seperti biasa, hari Jumat kita ada presentasi secara online ya, yang dihadiri oleh ratusan dan ribuan peserta. Bapak Ibu bisa mengundang calon mitranya agar bisa memahami dari presentasi dan marketing plan E50. Serta ada testimoni-testimoni yang sangat luar biasa. Besok, khusus besok itu dari YouTuber, Bapak Ibu. Dari YouTuber, salah satunya yang testimoni itu ya, yang terkenal juga beliau Pak Ferry Kristianto. Itu yang saya nanti untuk besok. Ya, beliau sangat banyak sekali, nanti akan testimoninya sangat banyak sekali dan sangat kita tunggukan. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua, silakan hubungi core wheel daerah masing-masing. Ya, mungkin Bapak Ibu ada di Sumatera, itu kepada Abah Karim, walaupun beda jaringan ya. Mungkin bagi Bapak Ibu ada di Pulau Bali dan Jawa Timur, itu bisa kepada Mr. Sarmen ya, sangat luar biasa. Bisa koordinasi walaupun beda jaringan ya. Bisa koordinasi, Pak, tanya aja sama core wheel kita, Pak, kapan ada presentasi akbar seperti yang sudah ada di foto-foto sebelumnya. Nah, Bapak Ibu bisa mengundang calon mitra offline-nya langsung ke acara seminar akbar tersebut. Nah, kedepannya tentu ada juga yang saat ini berjalan, yaitu promo untuk bagi semua member yang ingin aktif ya. Kalau member-member ingin mendapatkan promo ini, ada seperti hadiah Android, itu di luar dari reward ya, reward dari manajemen, tapi reward dari GPS. Nah, makanya di GPS itu ada bendahara. Nah, itu ada juga sekjen ya. Jadi Bapak Ibu juga diakomodasi ketika sudah mencapai bintang 1 dalam waktu sebulan ini ke depan ya. Kemudian juga terjadi omset 2.000, terserah mau di kiri dan kanan, terjadi penjualan lisensi $2.000, maka Bapak Ibu itu akan diundang ke Bandung ya. Ada Pak Trisulo, ada Pak Yayan di situ, nanti kita ketemu dan gathering dan pelatihan tentunya bersama legenda hidup network marketing ya, Bapak Trisulo. Nah, itu kan luar biasa, kita dapat ilmu tambahan. Nah, itu mungkin dari saya untuk kedepannya bagaimana EA50 ini, yang pasti luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Pak Sarmen. Oke, terima kasih Mas Bayu ya. Jadi plan kita itu sebenarnya sudah kita buat ya. Kita buat kemarin pada saat kita meeting Presiden GPS bersama manajemen. Itu pertama saat ini kita sudah buka direncanakan 9 kota untuk melakukan GPS info. Salah satu contoh yang nanti akan dilakukan tanggal 30 kalau nggak salah ya, itu di Medan. Kemudian kemarin di Serang sudah dilakukan. Kemudian di Jawa, di Magelang, di Klaten, di Solo kemarin sudah gencar. Jadi ditargetkan di 9 kota itu sampai dengan pertengahan November. Itu 9 kota dilakukan GPS info. Ya, GPS info itu seperti BOP ya, BOP yang di situ menampilkan pembicara, kemudian motivator, kemudian juga seperti yang dilakukan di Serang kemarin. Kemudian dari GPS info kita akan naik ke Grand GPS info. Nah, kenapa Grand GPS info ini? Berkaitan dengan nanti adanya program kita training untuk teman-teman di core person. Core person ya. Core person itu adalah teman-teman yang di periode
periode 20 Oktober sampai dengan 20 November bisa mendapatkan downline atau new member 5 orang dengan omset 2.000 lisensinya, ya, lisensi 2.000. Artinya kalau masing-masing 500 berarti cuma 10 orang sebetulnya, ya, cuma 10 orang. Kalau masing-masing kalau masing-masing 500 berarti cuma 4 orang. Kalau masing-masing 1.000 sebenarnya cuma cukup 2 orang. Tapi kalau masing-masing 100 berarti 20 orang. Ya, itu nanti yang mencapai itu akan diberangkatkan untuk training camp core person di Bandung dalam acara training atau camp core person. Di situ nanti kita akan digembleng sama Pak Trisulo untuk mengembangkan apa itu tim kita. Sekaligus rencananya kenapa diadakan di Bandung? Sekaligus kita training para leader, kemudian kita diharapkan bisa melihat atau mengunjungi studionya Om Yayan. Ya, sangat luar biasa nanti itu. Makanya kesempatan mulai, kalau yang belum mulai hari ini mulai, ya. Di web sudah ada monitornya, siapa yang sudah mencapai apa itu target program itu tercantum di web 50. Langsung terinput, ya. Kalian berlomba-lomba dari mulai setelah malam ini, besok pagi sudah mulai telepon teman, mulai kolek-kolek apa itu nomor teman-temannya, dikasih informasi tentang bisnis ini. Ceritakan, bercerita sambil ngopi, sambil apa itu daripada telepon ngomong apa itu buang-buang pulsa, mending ya sharing-sharing apa itu bisnis ini untuk teman-teman kita. Gitu kurang lebih infonya Pak Bayu. Mantap Pak. Baik Pak Sarmen. Terima kasih Om Bayu dan Pak Sarmen atas informasinya. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Waktu kita sebenarnya tinggal sebentar lagi ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Sepridana. Untuk regulasi PT SMI, seperti yang saya baca di posting-postingan, di situ menerangkan PT SMI, tapi kenapa di dalamnya menerangkan GK Invest? Nah, mungkin Pak Sarmen bisa bantu jawab. Ya. Gini, kaitannya antara GK Invest, EA50 dengan Vented kan begitu ya? Betul. Sebenarnya GK Invest itu sebetulnya ya baru-baru aja. Itu sebetulnya kita gandeng ya. EA50 gandeng GK Invest. Kenapa gandeng GK Invest? Kaitannya dengan legalitas kita di Bapeti. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukman bahwa satu-satunya platform seperti ini yang sudah bisa menembus legalitas Bapeti adalah EA50. Ya caranya dengan apa? Menggandeng GK Invest. Ya. GK Invest nanti hubungannya gimana antara GK Invest, EA50 dengan Vented? Padahal kita kan apa itu kita deposit di broker Vented. Nanti itu kita kasih tahu selanjutnya. Itu apa itu saking pinternya apa itu EA50 untuk melakukan bisnis secara safety. Nanti jawabannya itu akan kita share untuk Zoom berikutnya Pak Bayu ya. Siap Pak. Kemudian saya ingin menambahkan satu lagi ya. Sebelumnya yang perlu Bapak Ibu ketahui, sebelumnya Bapeti itu hanya meregulasi broker Indonesia, ya. Dalam tanda kutip broker, robot trading itu belum diatur Bapak Ibu, ya. Tapi sekarang robot trading saking menjamurnya, Bapeti ingin tahu mana yang real trading, mana yang brokernya bodong. Brokernya nggak ada regulasi, ya, sehingga kalau brokernya nggak ada regulasi, profitnya bisa ditulis. Seperti kata Pak Hartedi, profit kita tuh bukan ditulis, Bapak Ibu. Nah, kita real trading, ya. Tadi saya sudah lihatkan juga contoh akun dari real tradingnya Fintech, ya, Bapak Ibu. Ya, memang murni trading, tidak dibuat-buat. Profit kita tidak ditulis, artinya di sini secara mendasar EA50 memenuhi syarat. Tinggal satu lagi
ada berita di bulan September yang lalu, karena saking banyaknya menjamurnya bisnis robot trading di Indonesia, tentu Bapeti ingin meregulasi dan mengatur agar ini tidak carut marut, ya, mana robot trading yang platform trading otomatis yang bagus, yang memang bisa diregulasi dan memang real. Nah, sehingga Bapeti memunculkan berita ingin mengatur robot trading. Nah, salah satu syaratnya adalah si platform robot trading itu atau trading otomatis itu harus menggandeng broker lokal atau pialang lokal, ya. Salah satunya EA50 sudah bekerja sama dengan GK Invest sebagai pialang lokal, ya, pialang lokal, sehingga syarat-syarat itu sudah dipenuhi. Untuk syarat yang lain itu sebenarnya sudah dipenuhi, ya. Surat kerjasamanya juga sudah diteken, sudah saya share ke semua grup, ya. Kemarin saya dapat itu di salah satu leader, saya share juga bahwasanya kita sudah resmi bekerja sama. Ya, adapun kemarin berita GK Invest itu tidak kerjasama, katanya itu sebelum melakukan kerjasama. Nah, setelah melakukan kerjasama, barulah keluar surat itu, surat resmi dari GK Invest sendiri, bahwasanya resmi EA50 menggandeng broker GK Invest, ya. Nah, betul yang disampaikan oleh Pak Sarmen tadi. Apa fungsional selain menggandeng sebagai salah satu syarat untuk dapatkan legal Bapeti, nanti akan disampaikan. Nah, apa fungsi GK Invest itu? Gitu saja, Om Reddy. Menambahkan dikit Mas Bayu ya. Silakan. Jadi, Pak. Kalau kemarin saya senang juga gini, ketika ada orang bertanya tentang GK Invest, mungkin membaca gorengan ya, membaca gorengan tentang GK Invest. Ada klarifikasi dari GK Invest bahwa belum kerjasama dengan kita. Jadi saat ini GK Invest Pusat sudah menyatakan bahwa EA50 sudah bekerja sama dengan GK Invest. Karena proses nego kita adalah dengan GK Invest cabang Semarang. Ya. Bu Dewi, kepala cabang GK Invest Semarang, malam itu juga menandatangani bahwa kita sudah ada agreement kerjasama antara EA50 dengan GK Invest. Kebetulan ya antara pusat dan cabang ini kan rebutan omset ya, kemungkinan GK Invest rebutan omset ya, yang mendapatkan kan cabang Semarang ya. Inilah artinya kita ini A50 itu sudah dipandang oleh GK Invest, pun sudah dipandang ketika bisa bekerja sama dengan EA50 yang melakukan trading yang sangat luar biasa. GK Invest pun juga merasa sangat terhormat. Ya, ini salah satunya kenapa ini kita sampaikan, supaya teman-teman yakin dengan apa yang dilakukan oleh manajemen itu bukan main-main. Ya, bukan main-main. Tapi ini kita sudah serius dan sudah mulai dari bulan ini kita start. Ya, terima kasih tambahan saya gitu, Pak. Bayu. Mantap sekali, Pak. Sampai ke pusat, Pak, ya, GK Invest-nya. Terima kasih Om Bayu sama Pak Sarmen ya. Jadi nanti istilahnya ada kata-kata coming soon nih. Coming soon ini dari Pak Sarmen nih. Nah, ini kan harus diutarakan ya. Nah, ini akan diutarakannya di Zoom meeting selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, jadi tetap pantau Zoom meeting kita dari grup NAT Nusantara Auto Trade ya. Untuk Zoom meeting selanjutnya. Baik ya. Untuk malam ini kita sudahi dulu karena ini sudah cukup malam ya. Kita berdoa ya untuk kedepannya EA50 ini menjadi tetap yang terbaik ya, terbaik untuk kita, dan tradingnya dari Om Yayan Sofian tetap terjaga ya, menjadi memberikan profit yang lebih maksimal lagi untuk kita semua, dan program-program EA50 menjadi
lebih baik lagi. Baik, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih founder kita, Bang Lukman, ya. Siap. Terima kasih para narasumber yang sudah menyediakan waktunya ya dalam Zoom meeting pada malam ini. Sampai jumpa lagi teman-teman ya pada Zoom meeting selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Armen, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih semuanya. Ya, salam sukses.